Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang penaksiran. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan, menyederhanakan pecahan, terus mencari pecahan yang senilai. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang taksiran atau penaksiran. Nah, taksiran atau penaksiran itu adalah membuat perkiraan pada suatu bilangan agar mempermudah operasi hitung. Jadi, taksiran itu simbolnya itu seperti ini. Seperti tanda sama dengan, tapi bukan sama dengan, ada lengkoknya seperti ini, ya. 2. Nah, penaksiran itu ada bilangan cacah dan juga ada bilangan pecahan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang bilangan cacah, penaksiran bilangan cacah. Nah, penaksiran bilangan cacah itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah taksiran atas, yang kedua itu adalah taksiran bawah, dan yang ketiga itu adalah taksiran terbaik. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah taksiran atas. Jadi, taksiran atas itu sendiri itu maksudnya semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapat nilai di atasnya. Ya, semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapat nilai di atasnya. Langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1 ya. Kita akan mengoperasikan berapa ya? 14 ditambah 27. Nah, kita taksirkan dulu. Jadi 14 itu dibulatkan ke atas karena kita membahas taksiran atas. Jadi ini tuh harus dibulatkan ke atas semua. Kalau pertanyaannya disuruh membulatkan ke taksiran atas. Jadi 14 ini dibulatkan dulu ke taksiran atas. Berarti berapa? Puluhannya berapa? Kalau 14 itu 20. Jadi ini itu nanti menjadi 20. Yang ini itu berapa? Yang puluhan yang di atasnya 20 itu berapa? Adalah 30. Jadi kita tulis dulu 20 ditambah 30 sama dengan berapa? 50. Seperti itu teman-teman. Mudah ya. Jadi kita hanya membulatkan ini ke atasnya dulu. Misalnya di sini itu kan 14. Puluhan 10-an ya, ini dibulatkan ke atas jadi menjadi 20-an. Kalau ini kan sudah 20-an, berarti dibulatkan ke atas lagi menjadi 30-an. Nah, kita ambil contoh lagi misalnya nomor 2. 32 dikali 12 misalnya seperti ini. Oh, taksiran dulu. Kita taksir dulu ya. 32 itu dibulatkan ke atas, ditaksirkan ke atas menjadi berapa? Setelah 30-an itu adalah 40-an. Berarti di sini ditulis 40-an. Kali 12 itu dibulatkan ke atas menjadi 20. Berarti kita bisa tulis 40 kali 20. Berapa? Di sini kalau perkalian agar mudah ya. Kalau tandanya perkalian, nolnya ini dihitung semua. Ada 1, ada 2. Kita tulis dulu di sini 0, 2. Sekarang kita kalikan yang bilangan ini dulu, yang depan, yang bukan 0, yaitu 4 kali 2. Berapa? 8. Jadi 40 dikalikan 20 itu adalah hasilnya 800. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang taksiran bawah. Nah, tadi kan kita sudah membahas taksiran atas. Kalau taksiran atas kan dibulatkan ke atas. Nah, untuk taksiran bawah itu maksudnya semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di bawahnya. Nilai di bawahnya ya. Jadi kita akan membulatkan ke bawah. Nah, Butia langsung ambil contoh nomor 1, misalkan 22 ditambah 56. Nah, kita taksirkan dulu. 22 itu kita taksirkan ke bawah. Jadi kita kalau atas tadi kan ini dibulatkan ke puluhan yang atasnya. Kalau ini kita bulatkan ke puluhan
yang sama. Kalau di sini kan puluhannya itu adalah 20. Berarti kita ambil ini dibulatkan ke 20. Bukan 30 atau bukan 10, tapi tetap ke 20. Nah, untuk 56 kita taksirkan ini puluhannya berapa ya? Puluhannya itu adalah 50-an. Berarti di sini itu adalah dibulatkan menjadi 50. Jadi 50 kan di bawahnya 56. 22 itu juga di atasnya 20 atau 20 di bawahnya 22. Jadi baru kita operasikan 20 ditambah 50, hasilnya berapa? 70. Nah, diambil contoh lagi, misalkan nomor 2. 31 ditambah 47. Nah, kita taksirkan dulu. 31 puluhannya itu adalah berapa? 30. Berarti ini dibulatkan menjadi 30. Kita lihat 47 puluhannya itu adalah berapa? 40. Berarti kita bulatkan ke 40. Sekarang kita hitung 30 ditambah 40, hasilnya berapa? 70. Nah, kalau perkalian sama. Contoh nomor 3. Misalkan 15 ditambah 23. Nah, kita taksirkan dulu. 15 itu puluhannya berapa? 10. Kalau 23 itu puluhannya adalah 20. Ini maaf, tandanya dikali aja ya. Nah, kita baru nulis 10 dikalikan 20 sama. Nolnya dikumpulkan dulu. Nolnya di berapa? Ada 1, 2. Kita tulis di sini 02. 1 dikalikan 2 berapa? 2. Jadi 10 kali 20 itu hasilnya adalah 200. Kalau pembagian bisa enggak? Bisa juga, tapi kita taksirkan dulu ya. Misalnya kan nomor 4 itu 47 dibagi 28. Nah, kita taksirkan dulu. 47 itu puluhannya berapa, teman-teman? Puluhannya 47 itu adalah 40. Maka ini dibulatkan ke 40 karena pembulatan taksiran bawah. Nah, kalau 28 ini puluhannya berapa? 20. Maka kita tulisnya 20. Sekarang kita baru bisa mengoperasikan 40 dibagi 20. Kalau perkalian ini kan nolnya ditulis semua, dikumpulkan. Nah, kalau pembagian kita lihat di sini ada 01. Di sini juga punya 01. Maka nolnya langsung saja dicoret. Sekarang tinggal angka 4 dibagi 2. Berapa? 4 dibagi 2. 2 kali berapa? Hasilnya 4, yaitu 2. Berarti di sini tuh hasilnya 2. Seperti itu. Mudah ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas taksiran terbaik. Kalau tadi kan kita sudah membahas taksiran atas, terus kedua taksiran bawah. Untuk yang ketiga itu adalah taksiran terbaik. Jadi, taksiran terbaik itu semua bilangan dibulatkan ke nilai terdekat. Kalau taksiran atas kan nanti nilai di atasnya, kalau taksiran bawah nilai di bawahnya. Kalau taksiran terbaik itu dibulatkan ke nilai terdekat. Ya. Nah, taksiran terbaik ini itu memperhatikan aturan pembulatan. Tidak langsung misalnya 23 langsung dibulatkan ke 30 atau dibulatkan ke 20, tapi enggak. Kita memakai aturan pembulatan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, Putih akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembulatan. Aturan pembulatan ya. Jadi, pembulatan itu sendiri maksudnya pembulatan bilangan itu adalah kegiatan mengubah suatu bilangan menjadi lebih sederhana. Jadi pembulatan itu ada aturannya. Nah, aturan pembulatan bilangan cacah yang pertama itu membulatkan ke puluhan terdekat. Ke puluhan terdekat ya. Jadi antara 1 sampai 99. Jadi misalnya itu kita lihat satuannya dulu. Kita lihat satuannya. Kalau satuannya itu 1, 2, 3, 4, maka puluhannya nanti itu ditambahkan angka 0. Ya. Kita lihat ke satuan, dilihat satuannya. Nah, kalau satuannya itu nanti itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, itu nanti puluhannya ditambahkan dengan 10. Paham nggak, teman-teman?
yang dimaksud satuannya itu yang mana? Misalkan Mutia tulis 12. Nah, 12 itu puluhannya berapa? Puluhannya itu adalah 10. Satuannya itu berapa? Satuannya itu adalah angka yang paling belakang, yaitu 2. Jadi 12 ini itu puluhannya itu adalah 10, satuannya itu adalah 2, ya. Nah, yang kedua, membulatkan ke ratusan terdekat. Jadi kalau tadi kan ke puluhan terdekat, kalau ini itu ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat, kita lihatnya itu adalah puluhannya. Kita lihat puluhan. Kalau ini tadi itu lihat satuannya. Nah, kalau puluhannya itu nanti 10 sampai 49, maka ratusannya itu nanti ditambahkan dengan angka 0. Nah, kalau 50 sampai 99, angka ratusannya nanti ditambahkan dengan 100. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini membulatkan ke ribuan terdekat. Jadi sama, kalau 100 diantara, kita lihat ini ratusannya. Nah, kalau ratusannya itu antara 100 sampai 499, maka ini ribuannya ini nanti ditambahkan dengan 0. Kalau ini ratusannya antara 500 sampai 999, maka ribuannya nanti ditambahkan dengan 1000. Jadi seperti itu aturan pembulatan. Dipahami sendiri ya. Nah, biar tidak bingung, kita langsung saja ambil contoh soal. Nah, langsung saja contoh soal. Nomor 1 kita pakainya yang puluhan ya. Kita misalkan di sini Mutia tulis 47 ditambah 21. Nah, kita bulatkan terlebih dahulu. Ini kan puluhan ya, ini puluhan, ini juga puluhan. Kita lihat, kita ingat-ingat aturan pembulatan bilangan cacah yang puluhan. Jadi kalau puluhan tadi itu kan kita lihat satuannya. Di sini 47 dan 21. Satuannya di sini itu adalah berapa? Satuannya ini adalah 7, puluhannya ini adalah 40. 7, kita ingat-ingat tadi angka 1, 2, 3, 4 yang satuannya 1 sampai 4 itu dibulatkan. Kalau angka puluhannya ini ditambahkan 0. Kalau 5 sampai 9, maka angka puluhannya ditambahkan dengan 10. Jadi ini ditambahkan 10 karena di sini itu satuannya adalah 7. Maka 47 ini dibulatkan ke menjadi berapa? 50. Jadi di sini boleh ditulis 50. Sekarang kita lihat yang 21. 21 ini puluhannya berapa? Puluhannya adalah 20. Kita tulis. Satuannya berapa? Satuannya itu adalah 1. Masih ingat ya? Kalau puluhan membulatkan ke puluhan terdekat, kita lihat satuannya antara 1 sampai 4. Angka puluhannya nanti ditambahkan dengan 0. Kalau angka satuannya itu 5 sampai 9, kita tambahkan angka puluhannya dengan 10. Karena ini 1, maka puluhannya ditambahkan dengan angka 0, bukan 10 ya. Nah, jadi di sini 20 ditambah 0 berapa? 20. Berarti di sini ditulis ditambah 20, hasilnya berapa? 70. Seperti itu teman-teman. Nah, Mutia ambil contoh lagi nomor 2 misalkan yang ratusan ya. Misalkan 137 ditambah 456. Kita bulatkan terlebih dahulu. 137 ratusannya berapa ini? Ini ratusannya itu adalah 100. Ditambah ya nanti. Nah,
puluhan, kita lihat puluhannya. Puluhannya itu di sini adalah 37. 37. Ingat aturan pembulatan bilangan cacah yang ratusan. Antara 10 sampai 49 kita bulatkan, pembulatannya itu angka ratusannya ditambahkan dengan 0. Kalau angka puluhannya ini itu misalkan 50 sampai 99, maka ratusannya di sini itu ditambahkan 100. Nah, berhubung di sini itu adalah 37 itu di antara 10 sampai 49, maka ini itu dibulatkan 0. Berarti di sini tambahkan 0. Tetap ya. Hasilnya 100. Sekarang kita lihat yang 456. 456 ratusannya itu berapa? Ratusannya itu adalah 400. Sekarang kita lihat puluhannya. Puluhannya itu adalah 56. Ingat ya, kalau 10 sampai 49 itu nanti ditambahkan 0. Kalau 50 sampai 99 itu nanti ratusannya ditambah 100. Jadi ini kan 56, dilihat di atasnya 50 kan, berarti antara 50 sampai 99, maka ratusannya ditambah 100. Nah, berarti di sini hasilnya 400 tambah 100 500. Jadi 500 dituliskan di sini. Nah, jadi 100 ditambah 500 itu hasilnya berapa? 600. Jadi seperti itu. Misalkan yang nomor 3 kita ambil contoh ribuan. Ribuan berapa? Misalkan 2340 ditambah berapa? 5789. Nah, kita bulatkan terlebih dahulu. Kita lihat di sini angka 2340. Ribuannya berapa ini? Ini ribuannya itu adalah 2000. Putih tulis di sini 2000. Ditambah nanti kita lihat angka yang belakangnya ya. Kita lihat sekarang ratusannya. Ratusannya itu adalah 340. Aturan pembulatan yang ribuan antara 100 sampai 499, maka nanti angka ribuannya itu ditambahkan dengan 0. Nah, kalau 500 sampai 999, maka angka ribuannya nanti ditambahkan dengan berapa? 1000. Jadi seperti itu. Kita lihat di sini 340. 340 itu ada di bagian mana? Bagian ini ya. Berarti di sini itu ditambahkan 0, maka hasilnya tetap 2000. Di sini bisa ditulis 2000 ditambah. Sekarang kita lihat yang ini. Ribuannya ini berapa teman-teman? 5. Berarti di sini ditulis 5000 ditambah. Kita lihat angka ratusannya. Angka ratusannya itu ada 789. 789 itu ada di bagian yang ditambah 1000. Berarti di sini ditulis ditambah 1000. Seperti itu, hasilnya 6000. Jadi di sini bisa ditulis 6000. 2000 ditambah 6000 hasilnya berapa? 8000. Jadi seperti itu caranya. Nah, untuk aturan ini nggak cuma sampai di sini ya. Nanti itu ada membulatkan ke puluhan ribu terdekat. Berarti nanti sama antara 1000 sampai 4999 itu ditambahkan 0. Kalau yang 5000 sampai 9999 ditambahkan 10.000. Seperti itu. Mudah ya teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman penjelasan dari Butia. Semoga bisa membantu dan juga bermanfaat. Nah, untuk tugasnya nanti seperti biasa akan dikirim via grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan. Ingat, matematika itu mudah kalau kalian mau mencoba. Sekian dari Butia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.